Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, dan alhamdulillah syukur pada tahun ini kita masih bisa merasakan manisnya berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan kita tahu kita hampir 2 tahun dilanda pandemi yang berkepanjangan, virus corona yang tidak henti-hentinya sampai melanda kota kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya puasa bulan Ramadan ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di kota manapun berada, pandemi akan dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sholawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, para ulamanya, pewaris para nabi, kemudian khususnya kita yang awam ini, mudah-mudahan juga insya Allah akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu lagi kembali dengan kami. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kami akan sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi, dan insya Allah juga akan bermanfaat bagi saudara-saudara seiman dan satu. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang bulan puasa, maka benar kita mengatakan bahwa umat muslim wal muslimat wajib melakukan puasa Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan umat-umat yang terdahulu. Agar apa? Supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Maka dari itu hari ini kami akan menyampaikan bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Kita bahas dulu tentang cinta. Saya yakin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada mengerti apa itu arti cinta. Dalam ayat Al-Quran tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah aku, kata Allah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Dari ayat tersebut dapat kita kiaskan, dapat kita terjemahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita dengan cara kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini.
Berapa banyak umat muslim dan muslimat yang tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel atas izin Allah, kemudian tidak mampu untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat cinta Allah kepada kita. Maka wajib kita menyatakan juga bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah mendekatkan diri kepada kita. Tapi ketika kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendekatkan diri kepada kita. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka inilah mana cinta yang sebenarnya. Ketika kita cinta kepada manusia, alamat kita akan kecewa. Ketika kita cinta kepada keluarga kita, memang kita cinta kepada keluarga kita, tapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan biologis kita, semua kebutuhan ekonomi kita, semua kebutuhan kehidupan kita, karena kita terpaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita lakukan dengan seikhlasnya, dengan semaksimal mungkin. Inilah makna cinta yang dianjurkan kepada Allah, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara semuslim, seiman dan setakwa dimanapun kalian berada, inilah tausiah singkat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ketika kita cinta kepada Rasul, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, maka kita akan selalu bilang bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kemudian ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian materi singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga pahala puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini bisa maksimal mungkin, bisa 100% dapat. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.